Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan sudah pelihara hidup kita. Tuhan sudah menjaga, melindungi seluruh aktivitas Bapak, Ibu, Saudara bersama saya sepanjang hari ini. Dari tadi pagi, siang, sore, sampai malam hari ini sebelum kita berbaring tidur, Jumat malam hari tanggal 28 Maret 2025. Kita berterima kasih, Tuhan Yesus begitu baik. Kita beriman kepada Tuhan, karena firman Tuhan kita mau baca Ibrani 11 ayat 28 sampai 40. Kita dapat mengakhiri Ibrani 11, supaya besok malam kita dapat memasuki Ibrani pasal 12. Karena iman, maka Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, yaitu pintu surga terbuka buat setiap kita yang setia sama Tuhan Yesus. Itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan dalam pujian buku Tabernakel Glory nomor 65. Dia buka pintu surga. Surga terbuka buat kita semua yang cinta Yesus. Memang surga diciptakan sama Tuhan untuk tetap tempat Tuhan dan para malaikatnya. Jangan juga buat kita semua anak-anaknya yang cinta Tuhan Yesus. Cinta Allah yang heran, haleluya, sempurna dan suci, amin, haleluya, datang dari hati Yesus, tetap buat kita selama-lamanya, amin, haleluya. Dia buka pintu surga, amin, haleluya, dan ku masuk dalamnya. Kita akan masuk di dalam kerajaan surga, sebab Tuhan Yesus sudah tebus semua hutangku, sudah ampuni semua dosaku, amin, haleluya. Cinta Allah yang amat sempurna, amin, haleluya. Semua dosaku sudah dihapuslah. Dia tidak ingat lagi semua dosa-dosa kita, asal kita bertobat dan percaya pada Yesus. Ku puji Dia selama-lamanya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Dia Yesus sudah buka pintu surga, haleluya, dan ku masuk dalamnya, di dalam surga, haleluya, sebab Tuhan Yesus sudah tebus semua dosaku dan ampuni semua dosa salahku, amin, haleluya. Pada malamnya hidup di dunia, haleluya, ku mengetuk pintu surga, amin, haleluya. Oleh cintanya Tuhan Yesus, ku akan masuk ke surga selamanya, amin, haleluya. Dialah Yesus sudah buka pintu surga, amin, haleluya. Dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan yang menungganginya bernama
yang setia dan yang benar, yang menghakimi dan berperang dengan adil. Itulah Tuhan Yesus sudah buka pintu surga buat kita semua. Haleluya. Dan ku masuk dalamnya. Amin. Haleluya. Sebab Yesus sudah tebus semua dosaku dan ampuni semua dosa salahku. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus, Juru Selamatku, Bapakku. Yesus sudah tebus semua dosaku, ampunilah semua dosa salahku. Amin. Sucikanlah Bapa mulutku, pikiran dan hatiku, untuk kami malam hari ini fokus kepada firman Tuhan, karena Engkau sudah menyediakan yang terbaik buat setiap kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah buka pintu surga buat setiap kita. Kata firman Tuhan tadi dalam Wahyu pasal 19 ayat 11, aku melihat surga terbuka, sudah terbuka, menyediakan buat setiap kita. Sesungguhnya aku ada seekor kuda putih, dan ia menungganginya. Siapa tuh? Yesus, yang setia dan yang benar, yang menghakimi dan berperang dengan adil. Amin. Mari kita mau setia sama Tuhan. Ia setia dan benar, berarti kita perlu setia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga suatu hari kelak kita akan masuk bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Amin. Firman Tuhan pula berkata, saudara, Wahyu 21. Wah, senang sekali saudara. Makin pentingnya iman. Karena nanti kita membaca iman, Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Saya melangkah dengan iman. Bapak Ibu bersama hamba Tuhan bersama saya, ayo melangkah dengan iman. Maka kita mau setia, hidup taat, hidup di dalam kesetiaan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Wahyu 21 dikatakan, lalu kamu lihat langit yang baru, bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Bumi yang lama, laut yang lama, langit yang lama sudah tidak ada. Artinya kehidupan yang lama nggak laku, saudara. Oleh itu mari kita menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus, harus menggunakan pola surgawi, pikiran surgawi, perilaku surga, yaitu standar firman Tuhan. Biarpun kita hidup dalam dunia ini, tapi karakter perilaku kita harus standar firman Tuhan. Seperti contoh Bapak Ibu, ya, jangan suka berantem. Kalau seandainya Bapak Ibu sih cepat damai, ya, cepat hidup di dalam kedamaian, tidak boleh ada iri hati, dendam, dengki, punya simpen rencana jahat, nggak boleh. Hati jahat nggak boleh, perilaku jahat nggak boleh, merugikan orang tidak boleh. Pokoknya perbuatan negatif kita buang semuanya. Isilah dengan firman Tuhan. Dalam Markus 12:30-31 sudah ditentukan hukum utama dari Tuhan. Mengasihi Tuhan secara vertikal dan mengasihi sama manusia.
Dan kalau mengasihi Tuhan secara vertikal, berarti kita mau taat kepada perintah Tuhan. Amin. Mari kita baca firman Tuhan, supaya senantiasa kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti Bapak Ibu bersama saya, tanggal berhati, tanggal malam, besok pagi lah kita baca firman. Terus kita rutin lakukan perbuatan yang benar. Rutinitas untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pintu surga terbuka, saudara. Mari kita membaca sekarang Ibrani 11 ayat 28 sampai 40, demikian firman Tuhan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pembenicikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Pembinasa anak sulung, saudara lihat ya, ada Paskah pengorbanan dari Tuhan Yesus. Paskah bicara pengorbanan Tuhan Yesus. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, segala kutuk dosa diganti dengan kasih karunia. Sehingga melalui pengorbanan Tuhan Yesus, Bapak Ibu diselamatkan, pintu surga terbuka. Ayat 29, karena iman maka mereka telah melintasi laut merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencoba juga. Orang Mesir tenggelam karena apa? Gaya dunia. Orang Mesir, orang dunia maksudnya. Ini terbukti loh. Alkitab mengatakan orang-orang Mesir tenggelam. Jadi dengan orang yang menggunakan gaya dunia, pola dunia, sifat dunia, orang fasik yang tidak berkenan sama Tuhan tenggelam, kematian, penghakiman, kematian, penghukuman. Luar biasa, senang kita baca Alkitab, saudara. Supaya makin meluruskan perilaku kita. Supaya makin hidup kita makin dibentuk, ya, sesuai dengan karakter Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan. Ayat 30, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Kota Yeriko bicara kedagingan, saudara. Ya, kalau saudara pergi Israel ke Yeriko, ada banyak itu tumpukan batu-batu. Ya, saya sendiri sudah puluhan kali, 62 kali saya ke Israel, nanti bulan depan sudah ke 63 kalinya. Rontok semua, saudara. Berarti dosa-dosa, sifat daging, kedagingan, kita runtuhkan semua. 7 hari bicara angka sempurna. Bersama dengan Tuhan, semua dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena Dia Maha Agung, Maha Sempurna. Siapa yang bisa lawan Tuhan? Enggak ada. Rontok semuanya bersama dengan Tuhan. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan, takut hidup di dalam firman Tuhan. Karena iman maka Rahab perempuan sundal ini tidak turut binasa bersama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Rahab bicara kita adalah orang berdosa. Kita adalah Rahab dulu orang berdosa. Tapi kita melangkah dan iman atas panggilan pilihan Tuhan. Berani bayar harga. Rahab berani bayar harga. Dia lindungi orang Israel. Dalam rangka hidup dalam kebenaran Tuhan. Maka keselamatan Tuhan berikan. Demikian kehidupan kita. Kita buang sifat karakter lama. Kita simpan firman Tuhan. Sehingga kita selamat, saudara ya. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan semua dan para nabi. Banyak pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa yang mereka alami Daud karena melangkah dan iman, saudara. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutupi mulut singa-singa, ya, mengamalkan hidup dalam kebenaran Tuhan. Kalau hidup di dalam kebenaran Tuhan, mulut singa semua dihancurkan karena kita dibela sama Tuhan. Hidup di dalam kebenaran Tuhan, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan asing. Arti pasukan mundur asing, siapa tuh? Iblis. Kita kuat di dalam Tuhan karena iman kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Ini penting, saudara. Makanya penting dan baca Alkitab sehingga saya menerangkan dalam sisi rohani, ya, sehingga kita kuat iman karena kita hidup di dalam firman Tuhan. Kalau kita tidak hidup di dalam firman, tidak ada kekuatan. Karena hanya sumber kekuatan ada di dalam pihak Tuhan, saudara. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan, tapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilampari, digaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesakan, dan siksaan. Sampai digergaji. Memang ikut Yesus bayar harga tidak mudah, saudara. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu.
sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ayat 40 yang terakhir, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, ya. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada Kristus. Amin. Allah sudah menjadikan yang baik, sudah menjanjikan sesuatu yang lebih baik. Oleh itu mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita bisa menghadiri Ibrani pasal 11, pasal yang disebut pasal iman. Semua dari ayat 1 sampai 40 bicara iman. Ada tujuan dari Tuhan supaya kita hidup di dalam iman kebenaran kepada Yesus. Sampai suatu hari kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah berjanji, Dia buka pintu sorga buat kita semua. Amin. Tuhan memberkati semua. Dia buka pintu sorga, haleluya, dan ku masuk di dalamnya. Amin, haleluya. Sebab Dialah Yesus sudah tebus semua dosaku dan ampuni semua dosa salahku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, hidup di dalam firman Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan, percaya akan janji Tuhan, iman kita kepada Yesus. Karena firman Tuhan katakan Allah sudah menyediakan sesuatu yang lebih baik buat kita. Asal kita mau beriman kepada Yesus dan setia, taat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menyenangkan hati Bapa di surga. Dan janji Tuhan, Tuhan sudah menyediakan terbaik buat kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.